Di balik keriuhan politik yang tampak di permukaan menjelang Pilpres 2024, sedang terjadi tarik-menarik kepentingan antara kelompok idealis yang betul-betul menyokong gagasan Presiden Jokowi tentang Indonesia Emas 2045 dengan kelompok oligarki yang ingin tetap menikmati kekuasaan. Kelompok kedua ini juga memiliki orientasi untuk memajukan Indonesia dan mengaku sebagai orang-orangnya Jokowi. Dua kelompok itu sama-sama di tingkat elit, juga berada di lingkaran kekuasaan, sama-sama memiliki kekuatan politik, dan saling berebut dominasi untuk memberikan pengaruh kepada kebijakan pemerintah. Jokowi pasti mengetahui adanya dua kutub kelompok yang mengitarinya. Namun, memadukan keduanya dalam satu langkah politik menjelang Pilpres 2045 ternyata tidak mudah. Megawati Soekarno Putri mengedepankan ideologi kebangsaan daripada harus melanggengkan pragmatisme. Dari ideologi dan idealisme itulah Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD dipasangkan. Cuaca hari-hari ini benar-benar panas. Matahari terik sekali. Kemarau sepertinya belum segera berakhir. Menurut prediksi BMKG, cuaca panas dan terik masih terjadi di banyak wilayah di Indonesia sampai akhir Oktober ini. Di bulan November diperkirakan mulai masuk musim penghujan, awal pergantian musim. Namun El Nino sepertinya akan memanjang sampai Maret tahun depan. Panas-panas begini, jagat politik kita juga mulai memanas. Deklarasi dan pendaftaran pasangan bakal capres dan cawapres mulai dilakukan. Sebentar lagi tensi politik juga makin meninggi. Ya, kita nikmati saja. Sebagai bagian proses demokrasi yang selayaknya dirayakan oleh semua rakyat Indonesia. Panas politik di tengah panas cuaca, kedengarannya asik juga ya. Incredible! Dua hal itu tidak membuat kita khawatir. Cuaca bisa dihadapi, suhu politik pun masih terkendali. Tapi kondisi sosial ekonomi yang ada di tengah masyarakat perlu diwaspadai. Karena jika tidak, bisa saja problem sosial ekonomi yang tidak segera diselesaikan justru dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu untuk membuat huru-hara politik. Pada bulan September 2023 lalu, Bank Indonesia merilis hasil dua survei, yaitu mengenai Indeks Ekspektasi Konsumen atau IEK dan Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK. Buat yang baru dengar istilah indeks ini atau yang masih awam, saya jelaskan sedikit ya. Indeks Ekspektasi Konsumen adalah harapan konsumen dalam 6 bulan yang akan datang dibandingkan dengan saat ini mengenai penghasilan, kondisi ekonomi Indonesia secara umum, dan ketersediaan lapangan kerja. Sementara Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK adalah indeks yang mencerminkan keyakinan konsumen Indonesia mengenai kondisi ekonomi saat ini. Lalu dihubungkan dengan ekspektasi konsumen dalam periode yang akan datang. Jadi, indeks keyakinan konsumen merupakan hitungan rata-rata sederhana antara indeks kondisi ekonomi saat ini dengan indeks ekspektasi konsumen. Indeks keyakinan konsumen atau IKK ini menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja perekonomian pemerintah. Singkatnya begini, indeks keyakinan konsumen memotret kecenderungan ekonomi dengan melalui pendekatan perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga di masa mendatang. Berdasarkan situasi keuangan yang diharapkan oleh masyarakat, sentimen mereka tentang situasi ekonomi secara umum, pengangguran, dan kemampuan menabung. Jika hasil nilai indikator di atas 100, berarti terdapat peningkatan kepercayaan konsumen terhadap situasi ekonomi masa depan. Artinya masyarakat percaya bahwa ekonomi sedang berjalan baik, sehingga mereka cenderung untuk tidak menabung uangnya, tetapi memilih untuk membelanjakan uangnya untuk kebutuhan dalam 12 bulan ke depan. Tetapi jika nilainya di bawah 100, menunjukkan sikap pesimis terhadap perkembangan ekonomi di masa depan.
sehingga masyarakat menahan belanja konsumsi dan memilih untuk menyimpan uangnya. Ini sudah mulai jelas ya. Nah, hasil survei Bank Indonesia terhadap indeks keyakinan konsumen menunjukkan bahwa masyarakat merasa optimis dengan kondisi ekonomi saat ini. Nilai indeksnya berada di angka 121,7. Namun jika dibandingkan bulan sebelumnya mengalami penurunan. Agustus 2023 lalu indeksnya di angka 125,2. Artinya publik Indonesia meyakini bahwa indeks kondisi ekonomi terjaga dengan baik. Masih dalam level yang aman. Walaupun dalam beberapa hal publik juga merasakan kekecewaan. Akan tetapi hasil survei pada indeks ekspektasi konsumen menunjukkan untuk jangka waktu 6 bulan ke depan. Pelaku usaha dan masyarakat merasa pesimis pada kondisi ekonomi, perkembangan usaha dan pasar tenaga kerja. Atau paling tidak sampai bulan Maret 2024. Indikasinya adalah banyak pedagang di pasar tradisional yang bangkrut karena sepi pembeli. PHK pabrik tekstil terjadi cukup banyak. Harga komoditas global yang jatuh di pasar dunia membuat tren penerimaan devisa terus turun. Dan kurs rupiah yang semakin tidak berdaya. Kurs rupiah yang terus melemah akan berdampak kepada naiknya biaya logistik dan harga barang produksi dalam negeri yang bergantung supply chain global. Belum lagi ancaman El Nino yang berkepanjangan bisa berdampak turunnya produksi pertanian. Efeknya bisa menyulut harga kebutuhan pokok yang bakal ikutan melambung. Belum lagi kondisi konflik global di Timur Tengah. Perang Rusia-Ukraina yang harus diakui akan berimbas pada harga BBM. Bisa dibayangkan ya, kondisi ekonomi yang tergambar melalui indeks keyakinan konsumen dan indeks ekspektasi konsumen yang sudah dirilis oleh Bank Indonesia itu terjadi di tahun politik. Di tingkat bawah, isu ekonomi, PHK massal, daya beli yang turun akibat harga mahal akan menjadi makanan empuk kelompok-kelompok politik tertentu untuk menghantam lawan. Terutama yang memiliki kaitan dengan politik pemerintah saat ini. Tolong perhatikan ya, di saat itulah narasi keadilan sosial, kesetaraan, dan perubahan bisa jadi semakin diterima masyarakat yang merasakan kesusahan di tingkat bawah. Yang dikhawatirkan adalah jika isu-isu ekonomi itu ditumpangi oleh isu politik identitas. Masyarakat yang lapar dan marah akan mudah disulut dengan dalil-dalil agama. Polarisasi di antara masyarakat akan muncul lagi, bahkan akan semakin melebar. Pak Jokowi bukan tidak tahu hal ini, sudah pasti paham betul. Karena semua akses informasi, data, dan sumber daya ada di tangannya. Hanya saja Pak Jokowi berusaha meredam potensi itu dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekuatan politik berada di lingkarannya. Walaupun polarisasi yang merebak sejak tahun 2014 hingga 2019 berhasil ditekan, tetapi friksi politik tidak terhindarkan. Bagaimanapun juga, partai-partai yang mendukung dirinya di pemerintahan mempunyai agenda sendiri-sendiri untuk kepentingan politiknya. Jika kekuatan-kekuatan politik itu termasuk organisasi relawan pendukungnya mengaku-ngaku tegak lurus untuk mensukseskan dan melanjutkan program pembangunan Jokowi, tak lebih itu sekedar pemanis bibir saja. Dusta yang dihiasi dengan puja-puji kepada Presiden Jokowi. Di saat itulah Megawati mantap hati memilihkan Profesor Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Boleh jadi dalam pandangan Megawati, pasangan Ganjar dan Mahfud MD lah yang bisa menekan munculnya politik identitas. Komitmen Bu Megawati adalah menjaga persatuan Indonesia. Dengan demikian, harapannya politik identitas bisa sekuat mungkin ditekan. Jangan sampai momentum ekonomi sedang lesu dimanfaatkan untuk kepentingan politik kekuasaan. Ya, walaupun muncul perilaku politik identitas, paling tidak intensitasnya tidak sebesar tahun 2014 dan 2019. Pak Mahfud MD adalah tokoh yang diterima dan memiliki jaringan yang luas di kalangan kelompok Islam modernis.
tapi juga memiliki akar yang kuat di kelompok Islam tradisionalis. Dua kelompok Islam inilah yang bisa meredam kelompok Islam radikal untuk menahan laju politik identitas. Tapi untuk menyatukan kelompok Islam modernis dan kelompok tradisionalis diperlukan kekuatan nasionalis, dan itu ada di diri Ganjar Pranowo. Jika politik identitas bisa ditepis dan polarisasi di masyarakat bisa dihindari, akan melapangkan jalan presiden berikutnya untuk melakukan transformasi ekonomi, transformasi digital, dan pembangunan berkelanjutan. Bukankah itu yang diinginkan oleh Presiden Jokowi? Nah, sinyal-sinyal politik sudah dikirimkan. Pesan-pesan kebangsaan sudah disampaikan. Dan saya yakin Pak Jokowi memahami dan menangkap sasmita itu. Maka mau tidak mau Pak Jokowi akan mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jika tidak mau, Pak Jokowi hanya akan membuat blunder politik kesekian kalinya. Inilah asa saya, asa Ayah NH.